Akhirnya pertemuan ya Bapak Prabowo dengan Bu Megawati Soekarno Putri ini benar-benar terjadi ya. Tapi anehnya Bapak Jokowi diam aja, masih dibawa-bawa. Ya kelihatannya emang ya nggak afdol tuh para penyinyir ya kalau nama Bapak Jokowi ini nggak dibawa. Ada heran. Yang sabar ya Bapak, sabar. Ya tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Bang, ini kalau misalnya melihat fotonya kan duduk sebelahan dan terlihat cukup akrab. Ini suasana pembahasan saat pertemuan antara kedua tokoh ini seperti apa Bang, kalau bisa digambarkan? Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan malam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Apa saja nih Bang yang dibahas? Misalnya gitu Bang, Misalnya di antaranya gitu Bang. Bergabung pemerintahan misalnya. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Oh, berarti membahas soal peluang. Sudah direncanakan sejak jauh-jauh. Pak, kan pertemuan kita kan nggak mendadak gitu loh. Iya kan, kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih tahu. Kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame. Iya, siapa aja sih Bang kemarin Bang yang mendampingi? Malam ada ditemenin oleh Sugiono, ditemenin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Hadi, Pak Freddy, Pak Aris Matudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa. Oke. Ya ini loh, memang ya presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Ya hal itu diungkapkan oleh Bapak Dasko ini tadi loh. Ya menurut Bapak Dasko ya pertemuan itu merupakan silaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Ya Bapak Dasko juga mengatakan bahwa keduanya ini membahas ya banyak hal, terutama soal masa depan Indonesia. Itu loh. Presiden Prabowo akhirnya bertemu Megawati di Jalan Teguh Umar. Ya. Bagus itu. Tapi kok ya tetap aja ada yang komentar, udah izin Jokowi belum? Terus ada yang jawab, oh nggak perlu izin Jokowi, Presiden Prabowo bebas ketemu siapa aja. Apa coba urusannya? Masih aja bawa-bawa Pak Jokowi. Terus Denny Siregar di medsos juga ngomong, ada yang ngintip dari jauh. Maksudnya Pak Jokowi gitu, ngintip dari jauh. Ini Bang Denny Siregar ini juga ya di media sosial ada yang ngintip dari jauh katanya ya. Ini maksudnya ya Bapak Jokowi atau gimana ini Bang Denny Siregar ini ya. Aduh gimana ini? Apa hubungannya coba? Gak ada Pak hubungannya. Jokowi kalem-kalem aja, anteng-anteng aja. Tapi memang nggak afdol kalau nggak bawa Pak Jokowi. Hati-hati loh, lama-lama gila loh. Pak Jokowi difitnah, terus dihujat, terus dihubung-hubung, ditarik-tarik, ya tetap aja begitu. Hati-hati, nanti kalau Senewan sendiri lama-lama gila malah. Ya begitu aja teman-teman. Pokoknya memang tidak afdol kalau nggak bawa-bawa Jokowi. Ya bener banget Bang, bener banget. Ya kelihatannya para penyinyir itu semua permasalahan ya kalau nggak bawa-bawa nama Bapak Jokowi ini kurang afdol ya. Lah ini pertemuannya Bu Mega dan Bapak Prabowo Subianto. Bapak Jokowi ini diam loh.
Kok masih aja dibawa-bawa namanya? Aduh. Ini Bang Denny Siregar ini gimana toh ini? Gimana ini? Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Bang Denny Siregar ini. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, faham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Aduh, ini loh Denny Siregar lagi-lagi menyerang Bapak Jokowi. Ya jelas lah, sebelum Bapak Jokowi ini lengser ya, sebelum Bapak Jokowi ini purna tugas, ya tahu sendirilah, ini pergantian antara Presiden Jokowi dengan presiden selanjutnya yaitu Bapak Prabowo Subianto ini jelas-jelas sangat tertata. Ya bisa dibilang Bapak Prabowo Subianto ini langsung bisa kerja. Kok seperti ini katanya Bapak Jokowi ya nggak terima, ya masih kurang, pengen 3 periode. Padahal Mbak Puan sendiri juga sudah menegaskan kalau Bapak Jokowi ini tidak pernah meminta ya kepada Bu Megawati Soekarno Putri. Aduh, ini loh, ini Bang Denny Siregar. Tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Nah, ini loh jadi jawaban Bapak pertemuan Jokowi. Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik. Pak Jokowi kemarin kan Pak Jokowi bilang kalau presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat sebuah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Nah ini loh respon Bapak Jokowi ya soal pertemuan Bapak Prabowo Subianto dan Bu Megawati Soekarno Putri. Ya mana nih yang mengatakan bahwa pertemuan ini membuat Bapak Jokowi ini ketar-ketir, ini gimana ini? Mana nih suaranya ya? Aduh, padahal sudah jelas lah ini Bapak Jokowi ini sangat bersyukur ya atas pertemuan ini terjadi. Ya tahu sendirilah yang susah diajak ketemu ini siapa, yang susah banget ya dengan alasan macam-macam. Ya tahu sendiri kan? Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi gimana Presiden melihat bahwa 150 hari ini juga diwarnai demo yang cukup besar. Bahkan demo yang terakhir ada di 58 kota Pak. Kota-kota kecil yang biasanya nggak ada demo, itu ada demo. Ya, masalah demo adalah
biasa. Bener Bang. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh undang-undang dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, secara jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Ya benar. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusif? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya ini loh, Bapak Prabowo Subianto ini menanggapi ya soal aksi demo di depan ya para media nasional kemarin ya. Ya intinya kalian para pendemo ini jangan sampai lah ini ditunggangi oleh pihak asing atau ya orang-orang yang ingin memecah bangsa Indonesia ini. Jangan sampai kita ini diadu domba oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan Indonesia ini maju. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Mendengar informasi yang bersifat klarifikasi yang datang dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan kita adalah, siapa sebetulnya yang melakukan kebohongan besar? Siapa yang menjadi pembohong besar dalam kisruh di seputar ijazah Joko Widodo? Mereka-mereka yang terus-menerus menyerang Jokowi dengan mempersoalkan ijazahnya, yang konon katanya ijazahnya palsu, ternyata harus kita curigai sebagai mereka yang tidak menginginkan hidup politik dan demokrasi kita berjalan semakin baik. Mereka ingin terus menciptakan suasana hidup politik dan demokrasi kita ada dalam situasi penuh kekacauan, saling curiga, dan karena itu memperlemah pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Karena itu, apa yang dinyatakan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM ini cukup memberikan referensi kepada kita bahwa pembohong besar itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan kelompok-kelompok warga masyarakat yang dipimpin antara lain Egy Sujana, Rismon Sianipar, Bambang Tri, yang kembali harus kita katakan mereka berhadapan dengan kebenaran dan setiap upaya untuk menggalang fitnah dan kebencian
untuk menjadi kekuatan untuk mereka mengalahkan kebenaran. Ya, UGM ini makin berani bersuara. Klarifikasi Dekan Fakultas Kehutanan UGM untuk kedua kalinya makin jelas mengungkapkan fakta bahwa Bapak Jokowi adalah pemilik ijazah yang asli. Lalu siapa yang menjadi pembohong besar? Ya, mereka ini pastinya adalah gerombolannya Egy Sujana lah, Bambang Tri lah, Rismon Sianipar dan kawan-kawannya itu loh, yang selalu memfitnah ya ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi yang katanya ini palsu. Aduh. Nggak tahu lagi dah ini mereka ini gimana ya, ini nggak tahu lagi ini gimana ini menurut kalian. Coba tulis pendapat kalian dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jangan berhenti sampai situ. Yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang tentu akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar lagi uang, ya. Jadi uangnya lebih besar lagi kalau bisa memanfaatkan momen ini. Makanya sebagai konsultan bisnis Media Tempo, saya menyarankan ya, apinya jangan sampai padam. Maka apa yang harus dilakukan oleh Tempo adalah melakukan, memanfaatkan kontroversi kemarin, ya, lalu mendeklarasikan kami tidak takut ancaman, gitu. Kami akan melawan. Maka melawannya adalah dengan cara menyerang, ya, tokoh-tokoh politik di Indonesia, menyerang para pejabat negara. Tentu ini penting ini, karena ini kita bicara uang nih, tentu berdasarkan pesanan, ya. Dan ini mendatangkan uang yang sangat besar. Kenapa? Karena akan banyak orang yang akan membayar Tempo dengan besar kalau sampai menyerang orang yang tokoh politik yang memang tidak disukai atau mengganggu mereka. Ya, ini loh ada saran ya untuk Media Tempo. Ya, jaga terus apinya, jangan sampai padam. Manfaatkan momen untuk menghasilkan uang banyak ya. Ya, Media Tempo ini membuat konten berdasarkan pesanan. Ya, selain uangnya yang sangat besar, Media Tempo ini tidak perlu capek lah mencari konten untuk menyerang pejabat negara. Waduh, ini loh. Aduh, gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Ya, siap. Juga menyampaikan assalamualaikum kepada para polisi yang ada di sini, yang insya Allah mengawal kita karena kita mau menyelamatkan negara. Selamat, hai rakyat bangsa Indonesia. Ya, Pak Prabowo, Presiden Indonesia yang saya kenal dan tahu bahwa beliau adalah pembela Indonesia yang hebat sebagai seorang jenderal dan sekarang Presiden Indonesia. Saya juga mengenal para wakil rakyat terhormat yang pernah datang juga bertemu dengan kami, yang pasti ingin membela citra negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, khususnya bidang pendidikan di negara kita. Citra itu harus kita pertahankan tetap baik, baik di dalam negeri, di luar negeri. Karena apa? Jangan karena satu orang yang bernama Jokowi yang kebetulan menjadi mantan presiden kita selama 10 tahun, porak-poranda citra pendidikan negara kita. Hentikan itu. Dan kami Bapak Polisi, Bapak Listio, Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo,
Ibu hukum yang saya kenal juga, tolong langkah kami diikuti. Tolong juga Menteri Pendidikan ikuti langkah kami bahwa kami ingin menyelamatkan bangsa negara Indonesia. Jangan sampai kami dipermalukan sebagai bangsa kita bahwa presiden kami adalah seorang pembohong yang telah melakukan ijazah palsu, dan itu sangat berdampak kita. Bentar ya, Ma, bentar. Ya, kalian semua pernah tahulah kalau Bapak Prabowo Subianto presiden kita ya ini ngomongin ijazahnya Bapak Jokowi. Ya, yang dikatakan emak-emak ini tadi dan gerombolan sakit hati itu loh. Ya, gerombolannya Egy Sujana lah, Bambang Tri lah, dan sebagainya itu. Apa pernah ini Bapak Prabowo Subianto ini membahas ini? Ya, kelihatannya Bapak Prabowo ini juga tidak menggubris lah. Ini ya ucapan-ucapan mereka ini loh. Aduh. Heran juga ya, kasihan juga ini sama ya emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek ini loh. Aduh, masih saja ya mempermasalahkan ijazahnya Bapak Jokowi. Padahal ya faktanya sudah nyata lah seperti itu. Aduh, tapi masih saja ini dipermasalahkan. Heran. Ya, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.